Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas struktur algoritma percabangan, melanjutkan pertemuan kita minggu lalu. Kompetensi dasarnya yaitu menerapkan struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman menggunakan struktur kontrol percabangan. Lalu tujuan pembelajarannya adalah melalui diskusi serta melihat tayangan video, siswa dapat membandingkan percabangan satu kondisi, dua kondisi, dan percabangan bersara. Lalu siswa juga bisa membuat program sederhana dengan menggunakan kontrol percabangan. Adapun materi yang sudah kita bahas di minggu sebelumnya adalah yang pertama, kita sudah membahas mengenai algoritma percabangan satu kondisi dan algoritma percabangan dua kondisi, di mana pada percabangan satu kondisi, jika kondisi terpenuhi maka aksi akan dilakukan, tetapi jika tidak, algoritma itu selesai. Akan tetapi pada percabangan dua kondisi, jika kondisi terlaksana atau terpenuhi maka aksi satu dilaksanakan, sedangkan jika tidak terpenuhi maka aksi dua yang akan dilaksanakan. Setelah itu baru nanti dia selesai. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam materi algoritma percabangan lebih dari dua kondisi. Jika kondisi satu, maka pernyataan satu dilakukan. Jika tidak, kondisi dua, maka pernyataan dua dilakukan. Jika tidak, kondisi tiga, maka pernyataan tiga dilakukan, dan seterusnya. Sampai kondisi ke N, maka pernyataan ke N lah yang akan dilakukan. Yang terakhir adalah jika tidak, jika kesemua kondisi itu tidak terpenuhi, maka pernyataan atau aksi terakhirlah yang akan dilakukan. Jadi kondisinya tidak terpatok hanya bisa 1, 2, 3. Kita bisa menggunakan banyak kondisi sesuai dengan kebutuhan kita nantinya. Contohnya adalah, nah ini, buatlah algoritma untuk mencari nilai dalam bentuk abjad ABCD dengan ketentuan jika nilai di atas 85 maka A lebih besar dari 75 dan lebih kecil dari 85B. Lalu ada yang C dan D-nya. Nah, kita lihat menggunakan pseudocode. Nama programnya nilai huruf, lalu dideklarasikan variabel nilainya adalah integer. Nah, kita baca variabel nilainya, lalu if jika nilai lebih besar dari 85, then write A, dan seterusnya. Kita lihat di sana kita melakukan 3 kali kondisi. Jika ketiga kondisi tidak terpenuhi, maka lihatlah else yang paling bawah, write D. Berarti kalau tidak 3 kondisi tersebut tidak terpenuhi, dia masuk ke yang terakhir, yaitu else yang terakhir. Ini flowchartnya. Mulai sama dari nilai, lalu kondisi yang pertama, jika iya dia langsung print, tetapi jika tidak dia masuk ke kondisi kedua, ngecek lagi. Jika iya di print, jika tidak masuk ke kondisi ketiga, dicek lagi. Jika kondisi ketiga pun dia masih tidak terpenuhi, maka masuklah ke pernyataan terakhir, setelah itu dia selesai. Seperti itu. Nah, selain itu kita juga mempunyai percabangan bersarang. Apa sih percabangan bersarang? Kalau biasanya disebut juga if di dalam if. Seperti itu. Jadi, algoritma percabangan bersarang itu merupakan bentuk algoritma percabangan di mana pada setiap pernyataan untuk kondisi if, di dalamnya terdapat instruksi if lagi. Jadi ya if di dalam if. Nah, strukturnya adalah sebagai berikut. If kondisi A, maka, nah,
di dalam if itu ada if lagi. Jika kondisi X, maka pernyataan 1. Jika tidak, maka pernyataan 2. Nah, nanti ada else-nya lagi adalah untuk pasangan yang if pertama. Kita lihat and if-nya ada 2 kali ya. Seperti itu karena yang satu and if untuk menutup if yang di dalam, yang satu and if untuk menutup if yang di luar yang pertama. Seperti itu. Jadi disebut bersarang. Nah, cukup sekian materi kita kali ini. Nanti kita akan membahas mengenai algoritma percabangan bersarang di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.